Halo, saya Vina. Saya Vini. Oke, di seri ini kita berdua bakal ngomongin tentang personality. Jadi, serinya kita ini bakal ngomongin personality yang termasuk kayak MBTI yang belakangan juga lagi populer, terus juga Enneagram, Big Five Personality, sama DISC Personality. Tapi sebelumnya nih, saya minta maaf ya kalau misalnya dari kalian tuh ada yang dengar suara-suara aneh gitu, kayak misal mobil lah lewat atau motor lewat. Maaf banget soalnya kayak di sini tuh berisik banget. Jadi kayak kalau misalnya ada dengar apa-apa, anggap aja kalian nggak ada dengar gitu. Kayak anggap aja Kayaknya kayak rada kalian nggak mungkin mungkin deh. kayak mungkin kalian berhalusinasi gitu. Oke. Oke. Oke, next. Lanjut. Jadi, jadi sebenarnya kita bikin seri ini tuh sebenarnya tujuannya tuh buat untuk memperbaiki diri sendiri, untuk pengembangan diri kalian. Jadi kita kayak membantu, membimbing kalian gitu di dalam prosesnya gitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita mendalami si MBTI, kayaknya kita harus tahu deh bedanya si MBTI itu sama yang lain tuh apa gitu. Hmm. Nah, mau kasih tahu? Oke. Jadi, kalau kita tahu ya, si MBTI ini kan kalau kita setiap kali tes tuh kita bakal dikasih tahu, karakter kita tuh begini loh, kita tuh orangnya tuh kayak gini. eh Apa ya, setiap orang kan dapat hasil bisa sama, bisa beda. Tapi kok kayaknya gue nggak sama ya sama dia gitu, tapi kan. Jadi kayak si MBTI sendiri ini itu terutama si MBTI ya, si MBTI ini tuh lebih ke arah tentang personalitinya kita. Lebih ke cara pikir, pola pikirnya kita, cara kita mendapatkan informasi, mengelola informasi di kepala kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi istilahnya apa yang kita terima dari luar, entah itu informasi, entah itu situasi, dan pas diterima ke otak kita itu kayak cara kita menghadapinya nanti gimana, atau cara kita berpikir tentang eh, me- menerjemahkan mungkin menerjemahkan informasi yang kita Betul. dapat gimana. Nah, itu semua si MBTI. Nah, kalau si Enneagram, bedanya sama yang lain itu adalah si Enneagram ini dia tentang emosinya kita. Iya, Jadi jadi kalau apa yang kita banyak mau ya, banget apa yang kita ya, mau, apa yang kita takuti, motivasinya hmm, di diri kita tuh apa. Nah, itu semua masuknya ke Enneagram. Enneagram. Nah, So, kalau misalnya Big Five sama DISC itu lebih ke perilaku, perilakunya kita. Jadi yang kayak orang bisa lihat gitu. Jadi mungkin kalau kalian banyak nih, misal cari kerja terus diminta tahu personalitinya kalian nih apa dari Big Five atau Dex Personality, itu karena mereka mau tahu cara kalian kerja di lingkungan tuh gimana, kayak perilakunya kalian tuh untuk menghadapi sesuatu gimana. Nah, itu semua tujuannya gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya eh, kalian ngetes si MBTI atau si DISC atau Big Five dapatnya misalnya kayak suka kontradiksi, nah nggak heran juga karena tujuannya beda. Begitu pula sama si Enneagram gitu. Kalau misalnya kayak kalian tes Enneagram terus sama si MBTI terus hasilnya kontradiksi, nah ya nggak masalah gitu loh. Jadi kayak emang nggak ada hubungan satu sama lain sebenarnya. Jadi emang tujuan tesnya tuh beda-beda tujuan TESA gitu. betul. Tujuan TESA beda-beda. Mungkin kalau boleh aku menambahkan poin ya, tujuan Hmm, TESA memang berbeda. Tapi um, apa ya, dari semua personality test itu kan kayak banyak nih jadi campurannya ya. Kalau kita ya. tahu jadi banyak banget nih campurannya. Ada ENTP 8 atau ISTP 8 gitu kan. Itu kan jadi banyak banget nih. Tapi itu bukan mendefinisikan siapa diri kamu gitu loh. Karena kayak karena banyak campurannya, jadi orang juga sangat-sangat unik gitu loh. Sangat-sangat unik. Dan mereka tuh bukan yang bisa diklasifikasikan menjadi eh, sa- bisa diklasifikasikan dijadiin satu box gitu ya. Hmm. Dijadiin satu grup itu nggak bisa karena terdirinya beda. Karena kan kalau kita ngomongin personality type ini baru 4 gitu kan. Tapi di luar itu apa sih yang kita tahu? Banyak dong yang tahu kayak zodiak, Ya, ya nggak? ya zodiak termasuk kayak
Untuk orang yang mungkin percaya sio, nah sio kan juga ada lagi tuh Nah, betul, definisinya. Kalau orang lahir betul, tahun ini, dia kayak gimana. betul. Tapi padahal kayak satu angkatan aja tuh kayak karakternya beda-beda gitu kan. Padahal satu lahirnya sama tahunnya Iya, gitu. betul. Nah, makanya itu nggak mendefinisikan siapa diri kalian dan nggak bisa memasukkan kalian ke box yang sama. Kalau kalau aku ya, kalau secara personal, kayak mungkin aku percaya walaupun sesama-samanya gitu ya manusia, pasti ada 0,0000 nggak tahu 1% pasti berbeda gitu Iya, loh. Jadi kayak ada aja yang bikin dia beda begitu. Nah, sekarang jadi kalau kita intinya tuh satu yang membedakan si MBTI dan yang lain itu tujuan dan juga emang beberapa faktor di luar itu tuh ada lagi yang kayak faktor lingkungan atau yang kayak genetik betul. orang tua kayak gitu-gitu. Jadi kayak enggak semua orang yang dapat hasilnya sama tuh bakalan sama enggak. Tuh. Jadi perbedaannya banyak. Nah, Jangan poin sampai tambahan juga kali ya. Jadi kan kita kalau misalkan tahu MBTI itu ada garis besarnya ya, kira-kira orangnya seperti apa. hmm, Nah, itu jangan terlalu terpaku deh ke situ gitu. Karena ya balik lagi kan kayak yang tadi kita sempat bilang gitu kan. Karena ada tambahan-tambahan lainnya gitu loh, ada ya bumbu-bumbu kayak lainnya kalau masakan. nah, ya Jadinya ya istilahnya nggak kan lidah orang sama seleranya beda. Ada yang betul, suka, ada yang bisa nggak suka. betul. Jadi kayak bumbunya aja udah beda gitu loh. Gimana kamu bisa sama gitu. Hmm. Nah, itu jangan terlalu terpaku ke situ. Itu poin yang penting sih ya. Ya, Oke, nah terus mungkin kalau kita ngomongin MBTI itu hmm, satu yang mungkin orang-orang suka keliru kali ya adalah kayak tipe atau kode personality hmm. sama fungsi kognitifnya mereka. Kalau 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 pernah dengar kan kayak kognitifnya banyak gitu kan. Ya, Ya, tipe kognitifnya ada banyak nih. Jadi eh, itu ini mungkin yang harus diketahui sama kalian tuh lebih ke arah kayak untuk mencocokkan tipe kalian ada bagusnya untuk lebih mengerti kognitifnya, cara kerjanya hmm. kognitifnya, tipe kognitif ya, dibandingkan untuk mengikuti garis besar kodenya gitu. Kalau kita ngomongin MBTI itu ada 4 dikotomis ya, atau ada 4 dikotomi. Nah, itu termasuk extrovert, introvert, ada juga intuitif, sensing, Sama sensing. ada juga feeling, thinking, sama terakhir ada judging, perceiving. Nah, Hmm. kok tapi fungsinya nggak ada deh yang J atau yang ini nggak ada ya. Fungsi yang J sama P itu kognitif fungsinya nggak ada. Itu cara kita menerima suatu informasi dan cara kita memproses suatu informasi. Hmm. Itu ada intuitif, ya kan? Ada sensing, ada juga thinking sama feeling. Nah, bedanya apa? Hmm. Nah, kalau intuitif sama sensing itu biasanya gimana kita apa ya jatuhnya persepsi kita terhadap suatu dunia, terhadap dunia luar dan dunia dalam. Hmm. Nah, kalau misalkan seperti thinking dan feeling, biasanya itu gimana caranya kita apa ya bilangnya bukan ngejudge ya, tapi Ya, le- bukan ngejas ya, jatuhnya lebih ke arah kayak menginterpretasikan informasi itu gitu loh. betul. Jadi gimana caranya kita menginterpretasikan satu informasi itu. Extroverted, introverted, maksudnya apa sih? Nah, jadi contohnya gini. Jadi dari empat ya, sorry maaf. Dari empat itu ditambahin ada extrovert sama introvert. Jadi ada namanya NE, NI, extroverted intuition, introverted intuition, ada juga ini pokoknya selanjutnya sama lah seperti itu ya. Ya, Jadi pokoknya tot- setiap satu kodenya itu ada ekstrovert sama introvert. Jadi kayak kalian kalau betul. misalnya bingung, nanti itu bisa dibahas lebih dalam lah. Nah, setelah itu kenapa kalau intuitif, kalau yang depannya intuitif, kenapa nggak bisa yang setelahnya yang sensing? Itu nggak mungkin banget. Karena dia pasti selalu ngilang ya. Jadi Betul. kayak mungkin lebih gampang kalau nanti kita kasih gambarannya kali ya.
Iya, dan mungkin itu lain waktu deh. Jadi Hmm, itu lain waktu. Nah, setelah itu, apa yang kita harus tahu sih tentang MBTI? Mungkin jatuhnya itu lebih ke arah, em, karena kita kan nggak mau ngomongin MBTI secara mendalam ya sekarang ya. Jadi kita ya. mungkin lebih akan ngasih tahu, kenapa sih kita harus tahu MBTI itu atau tipe personality kita apa sih? Nah, itu sebenarnya mm, mengetahui tipe personality kamu itu bakal ngebantu kamu untuk lebih mengerti diri kamu dari strength, kekuatannya kamu, juga kelemahannya kamu, strength and Hmm, weakness-nya kamu, juga communication style kamu, tipe komunikasi kamu, tipe bekerjanya kamu. Kadang kita juga bisa mendapatkan kayak, oh, dengan cara pemikiran saya kayak gini, kayaknya hobi ini lebih bagus deh, lebih cocok deh buat saya. hmm, Terkadang kita juga bisa mendapatkan seperti pekerjaan apa sih yang cocok untuk saya. hmm. Nah, itu juga bisa. Setelah itu, untuk MBTI sendiri sih sebenarnya untuk pengenalan diri ya. Ya karena kan si MBTI sendiri itu ke karakter dan personality kita ya. Jadi kayak Betul. kalau kalian kayak mau mendalami tentang diri kalian sendiri atau mau mengetahui lebih jauh tentang diri kalian sendiri, ya bolehlah untuk kayak didalamin lagi, kayak untuk cari tahu personality kalian tuh tipe apa. Oke, so videonya untuk hari ini sampai sini aja. Jadi di video berikutnya kita bakal ngomongin tentang si personality-nya masing-masing. Jadi kayak kalau misalnya kalian ada yang mau kasih tahu nih tipe kalian, tipe MBTI kalian apa, dan kalian punya kesulitan apa, nah, boleh kalian tinggalin di kolom kolom komentarnya. Jadi kalau kita nanti baca, siapa tahu nanti kita bisa ngasih saran di video berikutnya gitu. Jadi ya, sekarang sampai sini. See you in the next video.